Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Veronica, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Negeri Surabaya. Pada semester kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa tanah air sistem ahli kredit atau yang disingkat Permata Sakti. Pada program Permata Sakti ini saya mengambil di Universitas Pendidikan Indonesia dengan 3 mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah pengembangan kurikulum. Untuk itu, video kali ini adalah untuk penyelesaian tugas pengembangan kurikulum dengan tema penalaran budaya, dan saya mengambil judul Integrasi Budaya Batik dalam Pendidikan demi Menjaga Kelestarian Warisan Bangsa. Berikut cuplikan videonya. Bicara tentang pembangunan pekerti sebuah bangsa akan senantiasa melibatkan tata nilai sosiokultural masyarakat bangsa. Artinya, pembangunan selain berorientasi pada manusia sebagai subjek pembangunan, human-oriented development juga merupakan pemberdayaan nilai budaya masyarakat bangsa itu sendiri. Capaian dari pembangunan dan pemberdayaan dapat berimplikasi terhadap proses pembentukan good governance dan masyarakat yang lebih demokratis. Untuk menuju pada capaian tersebut, salah satu wahana yang dapat ditempuh melalui jagat pendidikan, khususnya pendidikan seni budaya. Bangsa ini sangat kaya ragam dan jenisnya seni budaya dengan bentuk penampilannya baik seni tari, seni rupa, seni musik, teater, dan sebagainya. Salah satunya batik. Batik merupakan salah satu seni khas bangsa Indonesia yang telah berabad-abad tumbuh dan berkembang. Hal ini merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Batik merupakan karya peninggalan nenek moyang yang bernilai tinggi yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Sehingga perlu adanya pelestarian oleh berbagai pihak, baik generasi muda maupun pemerintah. Di Kabupaten Lamongan, terdapat banyak kesenian serta kebudayaan yang menjadi daya tarik wisatawan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari deretan kabupaten-kabupaten di Jawa Timur yang menyimpan seni tradisi rakyat berupa pembuatan seni kerajinan batik. Di Lamongan terdapat 2 macam batik, yaitu batik Badeng Lele dan batik Sendang Dhuwur. Sendang Dhuwur merupakan salah satu desa di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang berada kurang lebih 3 km di selatan pantai utara, yang merupakan salah satu penghasil kerajinan batik tulis di Kabupaten Lamongan. Desa Sendang Dhuwur merupakan salah satu desa yang sebagian masyarakatnya masih berusaha untuk melestarikan, meningkatkan, serta mengembangkan batik tulis. Namun, yang perlu dicermati seksama, warisan budaya yang diwacanakan perlu dilestarikan dan perlu memiliki wadah dalam pendidikan kita. Salah satunya melalui penanaman kurikulum batik di sekolah. Lantas, mengapa kurikulum batik dalam pendidikan kita diperlukan? Hal ini terkait dengan pendidikan sejak dini. Penanaman nilai melalui jalur pendidikan bukanlah proses yang instan.
Diperlukan waktu dan ketelatenan sehingga nilai yang ditanamkan dapat terserap ke dalam jiwa dan pikiran generasi muda. Misalnya saja, pengenalan batik sebagai budaya dan nilai seni dapat dilakukan pada tingkatan SD dan SMP. Melalui pengenalan itu, harapannya tentu anak-anak sudah memiliki pikiran bahwa batik adalah sesuatu yang berharga dan merupakan warisan nenek moyang yang perlu dijaga. Dengan begitu, mereka akan suka menggunakan batik di berbagai kesempatan dan peristiwa. Pengenalan ini pun akhirnya berlanjut hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi, saat di mana mereka akan mengenal lebih jauh bagaimana sejarah batik secara detail, makna batik yang dulunya merupakan simbol kekuasaan, hingga kondisi dan nasib para pengrajin batik di tengah gencarnya produk-produk impor. Melalui pengenalan yang bertahap tersebut, generasi muda akan mengenal batik secara dalam dan menyeluruh. Bahkan tidak akan ada lagi perasaan malu untuk mengakui batik sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. Seni batik dan pendidikan karakter erat kaitannya. Anak yang mengenal seni batik akan lebih memiliki karakter yang positif karena dalam seni batik anak berlatih menyelaraskan seperti perpaduan warna dan corak batik. Anak akan dapat memahami, menerima orang lain, hormat menghormati, memiliki kebijakan dalam bertindak, dan melaksanakan aturan berdasarkan perasaan dan hati nurani. Dalam seni batik, secara tidak langsung mengajarkan nilai-nilai karakter yang baik dan nilai-nilai karakter yang salah. Gambar yang dituangkan dalam kain seperti tokoh pewayangan akan memberi inspirasi bagi anak. Dalam tokoh pewayangan terdapat nilai-nilai filosofi tentang kehidupan manusia, yang mana menampilkan dinamika kehidupan manusia baik secara individu maupun warga masyarakat luas. Tokoh pewayangan memuat nilai-nilai kemanusiaan. Watak pada tokoh wayang terdapat pula watak dalam kehidupan manusia yang sesungguhnya. Demikian juga apabila yang digambar tersebut alam, hewan maupun tumbuhan akan mengajarkan hubungan manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan alam sehingga mampu menciptakan harmoni hubungan tersebut.